Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan konsultan politik yang kece. Beliau adalah senior saya, Mas Agung Baskoro, yang sekarang menetap di Kanada. Beliau akan mengulas tentang bagaimana respon terhadap pidato Pak Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu yang mengesankan kemarahan dan kekecewaan beliau terhadap kabinet yang dibentuknya. Ada ancaman membubarkan lembaga negara dan juga ancaman reshuffle. Apakah pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden akan direalisasikan dalam waktu dekat ini? Lalu siapa sebenarnya, kementerian apa sebenarnya yang membuat Presiden begitu kesal dan kemungkinan kemudian akan ada rotasi di dalam tubuh kementerian tersebut? Menilai periode kedua pemerintahan Jokowi berhasil atau tidak memang masih terlalu dini. Namun tahun 2020 ini sepertinya akan menjadi tahun yang sangat menentukan bagi proses konsolidasi demokrasi di negeri kita. Kenapa? Karena gonjang-ganjing politik pasca pemilu 2019 masih terus berlanjut. Ditambah pandemi COVID-19 yang berdampak sistemik terhadap kondisi bangsa secara keseluruhan di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Bukan tidak mungkin masalah ini bisa menjalar ke bidang-bidang lainnya bila penanganan atas wabah ini tak kunjung efektif. Jika sampai di tahap ini menjadi relevan ketika pidato Jokowi saat sidang kabinet paripurna 13 hari yang lalu dirilis kemudian, betapa kecewanya beliau, betapa kesal dan marah dengan kinerja menteri yang masih minim sense of crisis. Bila saya jabarkan, ini memang terkait dengan soal tumpang tindihnya koordinasi, komunikasi, dan di kabinet antar kementerian maupun dengan pemerintah daerah. Beberapa kali kita sering melihat, mendengarnya, sehingga di antara publik itu ada kebingungan harus mengikuti siapa dan yang mana. Nah, ini kan berbahaya ketika kondisi pandemi masih berlangsung. Nah, akhirnya timbul pertanyaan mendasar, siapa menteri yang kemungkinan di-reshuffle? Nah, saat merujuk pidato Presiden Jokowi kemarin, maka ada 3 bidang yang disoroti. Pertama, soal anggaran kesehatan yang masih minim digunakan padahal sudah dianggarkan jauh-jauh hari. Yang kedua, soal bantuan sosial yang belum optimal. Dan ketiga, kondisi perekonomian kita hari ini yang memasuki masa-masa resesi. Nah, di luar itu, dalam pengamatan kualitatif saya, ada beberapa bidang lain yang patut kita soroti. Pertama, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena bidang-bidang ini disoroti akibat komunikasi publik yang kurang baik. Menimbulkan kontroversi, menimbulkan polemik, dan ini kontraproduktif dengan keinginan Presiden ataupun harapan semua pihak agar ia mampu meninggalkan warisan bersejarah bagi negeri kita. Tapi saya juga akan menyampaikan, mengapresiasi kinerja menteri-menteri yang lain seperti Pak Prabowo, Ibu Retno Marsudi, Ibu Sri Mulyani, Mas Menteri Nadiem Makarim, dan Mas Erick Thohir, karena memang selama pandemi dan sebelumnya saya lihat gebrakan-gebrakan yang patut didorong terus agar semakin optimal kinerjanya. Nah, yang kedua, kenapa Presiden Jokowi kemudian menggunakan YouTube atau sosial media untuk menyampaikan ancamannya itu, reshuffle ataupun membubarkan lembaga, menggunakan instrumen Perpu, Perpres, dan seterusnya itu. Saya kira ini menarik dan penting juga kita pahami bahwa Kabinet Indonesia Maju begitu pekat diwarnai kepentingan politik koalisi. Ini kita tahu bersama, sehingga ketika beliau 10 hari atau saat ini 12 hari kemudian merilis itu, penting untuk memastikan mitra-mitra koalisinya paham kebutuhan beliau tentang sosok menteri yang berkualitas,
ya, sosok menteri yang punya kapasitas di atas kenormalan, ya, karena kondisi hari ini pandemi, ya, kondisi hari ini sangat darurat seperti itu. Nah, ketika komunikasi itu sudah tersampaikan, ya, publik juga mendengarkannya, ya, harapannya proses reshuffle yang kemungkinannya besar dilakukan, ya, itu berlangsung dengan lancar tanpa kendala apapun. Karena memang ini sudah menjadi kebutuhan mendesak dan dinantikan oleh semua orang, ya, agar negeri kita bisa lebih baik dalam merespon pandemi, ya, pandemi kesehatan, pandemi ekonomi, dan pandemi-pandemi lain yang mengikuti ketika COVID-19 merebak seperti sekarang. Nah, pada bagian lain, kita harus juga paham, ya, reshuffle ini bukan hal yang baru di masa Presiden Jokowi, karena sebelumnya beliau juga melakukan itu. Ya, basisnya 3 hal, ya, terkait kinerja, itu pada periode Agustus 2015 dan Juli 2016. Kemudian ada karena alasan politis, ya, pada saat itu ada kandidasi gubernur di Jawa Timur, Ibu Khofifah, dan di Agustus 2018 juga ada problem hukum Pak Idrus. Ya, jadi pertimbangan kinerja, politis, hukum ini jadi pertimbangan-pertimbangan Presiden Jokowi di periode pertamanya ketika ingin mengganti menteri atau mengocok ulang kabinetnya. Sehingga saya meyakini bahwa kemarahan beliau kemarin berikutnya akan ditindaklanjuti dengan reshuffle kabinet. Ya, cepat atau lambat pergantian menteri ini menjadi niscaya bila Presiden Jokowi memang ingin meninggalkan warisan bersejarah atau menguatkan, ya, istilah beliau sendiri, ya, bekerja tanpa beban, ya, sekaligus membuktikan bahwa beliau mengutamakan rakyat. Beliau ingin menyelesaikan beragam masalah yang dihadapi oleh rakyat, ya, sehingga kepentingan-kepentingan di luar rakyat menjadi nomor sekian. Itu mungkin dari saya sebagai pandangan, ya, ketika ditanya soal reshuffle, ya, siapa menteri yang harus diganti, kenapa harus lewat sosial media YouTube disampaikan, dan kemungkinan itu terjadi. Semoga bermanfaat. Salam hangat. Demikian bincang-bincang di video gua kali ini. Jangan lupa follow Instagram gua di @rezaezaki, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share dari channel Ruang Zaki. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.